Oke, welcome back guys to my channel. Nama gue Philip Mulyana dan hari ini gue pengen bahas lagi hot nih. Kemarin sempat lihat Instagramnya Mbak Wanda Hamidah. Kalau misalkan kalian tahu, Mbak Wanda Hamidah adalah seorang artis, politikus, orang public figure. Kemarin dia sempat up di Instagramnya soal dia kecewa sama Prudential. Dan hari ini gue pengen bikin video untuk bahas soal itu. Nah, disclaimer dulu, gue nggak belain siapa-siapa, gue nggak belain Mbak Wanda, gue nggak belain Prudential, tapi gue mau sharing aja point of view gue sebagai orang yang sering sharing soal asuransi dan sering sharing soal financial. Oke, buat kalian yang belum kenal gue, nama gue Philip Mulyana dan gue adalah seorang financial coach. Jadi gue sering sharing soal investasi, asuransi, money management, apapun yang berhubungan soal personal finance kalian. Jadi kalau misalkan kalian pengen belajar lebih dalam soal personal finance kalian, jangan lupa subscribe di channel gue supaya gue bisa terus-terusan bikin konten yang sesuai yang kalian mau. Oke, supaya nggak kemana-mana, konteksnya penting nih ya. Konteksnya itu adalah pada saat video ini gue bikin, gue cuma punya faktanya satu. Faktanya itu adalah caption di IG-nya Mbak Wanda Hamidah. Jadi, apapun fakta yang keluar setelah konten ini ada, itu berarti udah di luar dari kendali gue. Yang gue tahu cuma ini doang, oke? Dan gue hari ini akan ceritain soal kronologisnya gimana, terus udah gitu kenapa sih masalah kayak gini dan POV gue kayak gimana. Oke, buat kalian yang belum tahu kronologisnya kayak gimana, gue akan ceritain kronologisnya dulu, oke? Tapi kalau misalkan kalian udah tahu, kalian bisa langsung loncat ke section selanjutnya. Untuk timestamp-nya gue taruh sebelah sini, oke? Nah, jadi gini, kronologisnya ya. 2009, Mbak Wanda dan keluarga itu beli asuransi Prudential. 2009 dia beli yang kartu yang merah, which is PHS berarti. Nah, itu 500.000 per bulan. Mbak Wanda sama 3 anaknya. Nah, udah gitu di 2020, Mbak Wanda upgrade dari kartu merah itu PHS ke kartu yang hitam, PPH Plus di 2020 berarti. Nah, di 2021 anaknya Mbak Wanda ini harus operasi. Di sini ditulis sampai dokter menyatakan untuk segera pulih harus dioperasi. Nah, saya dengan percaya diri merasa aman dengan ada asuransi Prudential. Oke, 2021 harus operasi nih anaknya. Nah, ternyata setelah operasi itu total bill-nya itu adalah di 50-60 juta. Yang diganti sama Prudential itu adalah 10 juta. Nah, masalahnya apa sih sebenarnya sih? Nah, kenapa kalau misalkan bill-nya itu 50-60 juta, kenapa cuma diganti 10 juta doang? Padahal produk itu selalu dibilang, oh ini adalah on bill. PPH Plus itu selalu dibilang, ini adalah on bill, sesuai tagihan. Mungkin dengan catchphrase sesuai tagihan itu, Mbak Wanda juga berpikir kalau misalkan ini adalah sesuai tagihan. Oke? Nah, itu adalah kronologisnya. Nah, coba kita runtutin satu persatu. Oke? Jadi, menurut gua setelah baca ini, kemungkinan ya, ini adalah opini gua. Jadi mungkin gue salah, kalau misalkan teman-teman ada punya opini lain juga boleh komen di bawah. Cuma tolong nggak usah nyerang pihak manapun, karena menurut gue, menyerang pihak manapun gue rasa nggak akan bisa memperbaiki atau nggak akan bisa membantu siapapun sih sebenarnya sih. Jadi menurut gue adalah gini, ada satu yang menarik buat gue, yaitu pre-existing condition. Oke, pre-existing condition adalah kondisi yang ada pada saat si polis itu terbit. Oke. Nah, terbitnya kan di 2009 nih. Berarti kan pre-existing condition itu adalah kondisi yang ada sebelum di 2009, which is 2009 sebelumnya, 2008, 2007. Itu harusnya pada saat si nasabah itu buka polis, maka dia harus ngomong nih, oke, ada kondisi A, B, dan C. Tapi kan itu di 2009. Kenapa ini kondisi yang ada di 2021, kenapa ini menjadi masalah? Nah, pre-existing condition bukan cuma berlaku pada saat dia buka polis. Tapi pada saat nasabah itu upgrade polis juga ada pre-existing condition yang harus dia laporin. Kalau misalkan kita lihat di sini, di captionnya ini, gue baca sedikit ya. Sampai minggu lalu, anak saya yang atlet basket harus operasi lutut karena 2 tahun ini cedera dan tidak boleh berolahraga. Artinya, sejak 2019 itu sudah cedera. Dan tindakan yang dilakuin di 2021 itu berhubungan sama kejadian cedera di 2019. Oke? Jadi 2019, and then 2020 dia upgrade, 2021 muncul klaim. Nah, pada saat dia upgrade di 2020, kondisi yang 2019 itu menjadi pre-existing condition. Dan ini menurut gue ini adalah masalahnya.
Oke, mungkin gue salah, tapi opini gue kemungkinan besar ini adalah masalahnya. Karena kalau misalkan dilihat dari sini, dari timeline ini, kemungkinan besar adalah pihak Prudential mempermasalahkan pre-existing condition yang ada sebelumnya. Gitu. Gue nggak tahu apakah pre-existing condition itu sempat diutarakan apa enggak, dan ini this is not the case karena seperti yang gue bilang, gue cuma tahu dari caption ini doang, tapi kemungkinan adalah ini. Jadi pada saat Prudential cuma gantiin 10 juta dari 50-60 juta, ya of course dari pihak Mbak Wanda sebagai nasabah yang udah bayar 12 tahun ini pasti kecewa, ya kan? Tapi masalahnya menurut gue adalah pre-existing condition karena tindakan yang dilakuin di 2021 itu related sama di 2019. Jadi ini adalah harusnya pre-existing condition. Ada satu pertanyaan gue sebenarnya. Kalau misalkan ini pre-existing condition, biasanya klaimnya itu ditolak total. Artinya dari 50-60 juta itu nggak digantiin sama sekali karena tindakan yang dilakuin itu bersangkutan sama pre-existing condition. Nah, pertanyaannya malahan terbalik. Kenapa mengganti 10 juta bukan ditolak? Karena harusnya kalau misalkan berkaitan sama pre-existing condition itu ditolak total. Nah, mungkin teman-teman di sini yang nonton ada agent Prudential atau mungkin dari manajemen Prudential, kalau misalkan bisa komen lebih jauh soal ini, monggo banget, karena yang sesuai dengan yang gue bilang, yang gue tahu adalah fakta dari caption ini. Dan gue berharap dari video ini kita bisa sama-sama belajar soal gimana sih kita untuk menghindari hal-hal tertentu, hal-hal yang bisa merugikan kita seperti apa yang Mbak Wanda alami. Oke, gue Philip Mulyana, thank you very much. Dan kalau misalkan kalian belum subscribe, pastiin subscribe karena gue akan bikin konten yang bermanfaat buat kalian. Oke, thank you very much, bye.